Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davira Atifah Kairani dari kelas 11.1. Di sini saya ingin membuat video tutorial pembuatan aplikasi pembelajaran sosiologi. Selamat menonton. Langkah awal pada screen 1, kalian ubah background dengan background yang sudah kalian sediakan. Selanjutnya, pencet horizontal arrangement, lalu ubah lebarnya menjadi 100% dan tingginya menjadi 25%. Selanjutnya, pencet horizontal arrangement lagi, kemudian ubah lebarnya menjadi 15%. Setelah itu, kalian pencet button dan ubah image-nya menjadi logo materi, logo latihan soal, logo bantuan, dan logo tentang yang sudah kalian siapkan. Pada setiap button, kalian ubah tingginya menjadi 20% dan lebarnya menjadi 25%. Setelah itu, pada bagian teks, kalian hapus teksnya. Selanjutnya, pada bagian background color, boleh kalian ubah menjadi non atau tidak berwarna atau transparan. Ulangi langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi hingga tampilan pada screen 1 menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan menambahkan screen kedua, lalu ubah nama screen 2 menjadi materi. Setelah kita berganti screen, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Lalu pada screen materi ini kita ubah backgroundnya menjadi materi, lalu ulangi langkah-langkah pada screen 1, yaitu pencet horizontal arrangement, lalu ubah lebarnya menjadi 100% dan tingginya menjadi 25%. Setelah tinggi dan lebar horizontal arrangement-nya sudah kalian ubah, lalu ubah juga background color-nya menjadi tidak berwarna. Selanjutnya, pencet horizontal arrangement lagi, lalu ubah lebarnya menjadi 100% dan tingginya 25%. Lalu pencet horizontal arrangement lagi, ubah tingginya menjadi 25% dan lebarnya menjadi 100%. Dan yang terakhir, pencet horizontal arrangement lagi, ubah tingginya menjadi 15% dan lebarnya menjadi 100%. Selanjutnya, tarik button pada horizontal arrangement 2, lalu tarik juga horizontal arrangement pada horizontal arrangement kedua. Nah, horizontal arrangement pada yang kedua itu diubah lebarnya menjadi 15% sebagai jarak, lalu pada button 1 itu kita ubah tingginya menjadi 30% dan lebarnya menjadi 60%. Selanjutnya, kita ganti image-nya pada button 1 dan button kedua. Lalu pada button ketiga itu kita ubah tingginya menjadi 12% dan lebarnya menjadi 17%. Selanjutnya kita akan menambahkan screen lagi. Pada screen ketiga ini kita ubah namanya menjadi TPEM, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, pada screen tujuan pembelajaran ini sama seperti tadi, kita ubah background-nya, lalu pencet horizontal arrangement-nya sebanyak 3 kali. Untuk ukuran pada horizontal arrangement yang pertama, itu kita ubah tingginya menjadi 25% dan lebarnya menjadi 100%. Selanjutnya, pada horizontal arrangement kedua, kita ubah tingginya menjadi kira-kira 65% dan lebarnya 100%. Pada horizontal arrangement kedua, kita tambahkan label untuk menulis tujuan pembelajarannya. Lalu pada bagian teks, kalian hapus teks for label 1 dan ganti menjadi teks tujuan pembelajaran yang sudah kalian sediakan.
Di sini saya sudah menyediakan teks tujuan pembelajarannya, jadi saya hanya tinggal copy paste. Pada sebelum nomor 2 dan 3, kalian tambahkan kurung siku dan BR yang berfungsi untuk enter pada bahasa pemrograman. Selanjutnya, pada horizontal arrangement ketiga, kalian ubah lebarnya menjadi 100% dan tingginya menjadi 15%. Setelah itu, pencet button pada horizontal arrangement ketiga, lalu ganti background warnanya menjadi transparan. Ubah juga image-nya menjadi tanda panah kiri yang akan digunakan untuk back. Lalu pencet horizontal arrangement lagi, kalian ubah lebarnya menjadi 20% dan tingginya menjadi 15%. Horizontal arrangement ini digunakan sebagai jarak. Selanjutnya kalian pencet button. Untuk button kedua itu sama seperti tadi, diubah lebarnya menjadi 15% dan tingginya 15%. Lalu jangan lupa ubah image-nya itu menjadi tanda home atau sebagai kembali lagi ke home. Lalu pencet lagi horizontal arrangement seperti tadi, tingginya 15% dan lebarnya 20%. Lalu yang terakhir itu pencet lagi button. Untuk button ketiga itu sama, lebarnya 15% dan tingginya 15%. Selanjutnya kita diubah image-nya menjadi panah kiri, yaitu untuk berganti ke komponen selanjutnya. Setelah selesai pada screen tujuan pembelajaran, lalu kita tambah lagi screen yang keempat menjadi empem atau materi pembelajaran. Pada screen ini, kalian hanya perlu menambahkan web viewer yang berfungsi untuk menampilkan materi yang akan disediakan nanti. Selanjutnya kita ganti screen menjadi screen tentang. Pada screen tentang ini sama seperti screen-screen sebelumnya, kalian ubah background image-nya menjadi desain yang sudah kalian siapkan, lalu tarik horizontal arrangement, lalu ubah tingginya menjadi 25% dan lebarnya menjadi 100% sebanyak 3 kali. Lalu kalian pada horizontal arrangement kedua, kalian tarik label, lalu ubah teksnya menjadi teks yang sudah kalian siapkan. Lalu kita ganti ke screen bantuan sama seperti tadi langkah-langkahnya. Selanjutnya kita ganti lagi ke screen latihan soal. Pada screen latihan soal ini, tahap awalnya kalian ganti dulu background image-nya. Setelah mengganti background, sama seperti screen-screen sebelumnya, kalian tarik horizontal arrangement pertama itu dengan ukuran lebarnya 100% dan tingginya 25%. Lalu tambahkan tabel arrangement, itu kalian ubah kira-kira 60-65%, itu untuk tingginya dan lebarnya 100%. Pada tabel arrangement ini kita ubah rows-nya menjadi 4 karena nanti saya akan menyediakan 4 option, yaitu A, B, C, dan D. Selanjutnya tambahkan horizontal arrangement yang kedua di bawah horizontal arrangement 1. Untuk lebarnya itu 100% dan tingginya 5%. Pada horizontal arrangement yang kedua ini kita akan tambahkan label yang fungsinya untuk menampilkan teks soalnya nanti. Kemudian pada tabel arrangement kita tambahkan label sebanyak 4 kali. Selain itu kita tambahkan button juga sebanyak 4 kali. Untuk buttonnya kita tambahkan di samping kanan label. Kita atur posisi buttonnya terlebih dahulu. Lalu untuk labelnya kita ubah, pada label 2 itu menjadi A, label 3 menjadi B, label 4 menjadi C, dan label 5 menjadi D. Setelah teksnya diubah, ubah juga background colornya menjadi warna yang
inginkan. Di sini saya ubah menjadi warna grey atau abu-abu. Setelah itu rename button 1 menjadi pil underscore A, button 2 menjadi pil underscore B, dan button 3 menjadi pil underscore C, dan button 4 menjadi pil underscore D. Selanjutnya kita akan menambahkan screen, lalu ganti nama screennya menjadi score. Pada screen ini, langkah awal kita ganti dulu titelnya. Selanjutnya kita tambahkan vertical arrangement. Setelah menambahkan vertical arrangement, kalian ganti dulu warna backgroundnya menjadi tidak berwarna, lalu kalian ganti lebarnya menjadi 100% dan tingginya dikira-kira saja. Di sini saya memakai 90% untuk tingginya. Setelah itu kita tambahkan label. Lalu pada bagian teks kita hapus teks for label 1. Kemudian tambahkan horizontal arrangement di bawah vertical arrangement. Kemudian kalian ubah tingginya menjadi 15%, lalu lebarnya menjadi 100%. Kemudian pada horizontal arrangement kita tambahkan button dengan ukuran tingginya 15% dan lebarnya juga 15%. Setelah ukuran lebar dan tinggi buttonnya diganti, kita ganti juga image-nya menjadi tanda panah kiri yang fungsinya untuk memback dari komponen tersebut. Selanjutnya kita akan berganti screen ke screen 1. Pada screen 1 kita akan beralih ke blocks. Pada komponen materi kita pilih blocks yang pertama when materi click do. Selanjutnya setelah itu kita pilih control dan cari blocks yang namanya open another screen name. Setelah itu kita pilih teks, lalu pilih blocks yang kosong, tidak ada tulisannya, paling atas. Selanjutnya pada bagian kosong tersebut kita tulis materi. Kemudian pada bagian komponen latihan kita pilih blocks when latihan klik do, lalu copy paste open another screen name dari blocks materi di atas. Selanjutnya pada komponen tentang kita pilih juga when tentang klik do, lalu copy paste lagi open another screen name, lalu pada bantuan sama when bantuan klik do, lalu copy paste open another screen name. Selanjutnya kita berganti screen ke screen materi, sama seperti tadi. Pada button pertama kita pilih dulu when button 1 klik do. Selanjutnya itu kita pencet control, lalu pilih blocks yang namanya open another screen name. Lalu tulisan materinya kita ganti menjadi tepem. Selanjutnya kita pilih button 2, yaitu pilih lagi when button 2 klik do, lalu copy paste open another screen name, lalu ubah tepem atau tujuan pembelajarannya menjadi empem. Selanjutnya yaitu copy paste blocks tadi, lalu ubah buttonnya menjadi button 3. Selanjutnya empemnya kita ubah menjadi screen 1. Setelah itu kita berganti screen menjadi screen tepem. Pada screen tepem juga sama seperti sebelumnya, when button 1 copy paste menjadi 3, lalu open another screen name. Lalu pada materi button 1 kita tidak perlu ubah, lalu pada materi button 2 kita ubah menjadi screen 1, dan pada materi button 3 kita ubah menjadi empem.
Lalu pada screen empam awalnya kita membutuhkan 3 blocks, lalu pada blocks yang warna pink kita tuliskan link PDF materinya. Selanjutnya pencet button 1, lalu pilih yang when button 1 klik do. Selanjutnya seperti pada screen-screen sebelumnya, tambahkan blocks open another screen name. Setelah selesai, kita ganti screen ke screen tentang. Seperti screen-screen sebelumnya, sama. Kita pencet when button 1 klik dulu, lalu open another screen name. Lalu ganti materinya menjadi screen 1. Begitupun dengan button yang kedua, blocks when button 2 klik dulu, lalu copy paste open another screen name. Selanjutnya kita beralih ke screen bantuan. Sama seperti sebelumnya, when button 1 klik dulu, lalu open another screen name. Selanjutnya kita berganti screen menjadi screen latihan soal. Pada tahap pertama, pada bagian variables kita pilih blocks yang namanya inisial global name, lalu name-nya kita ganti menjadi soal. Selanjutnya pada list kita pilih yang make a list, lalu pada teks kita pilih yang teks yang kosong itu, lalu taruh pada make a list yang pertama. Selanjutnya kita copy itemnya menjadi 10 karena saya menyiapkan 10 soal. Lalu tahap selanjutnya itu salin blocks yang kosong tadi menjadi 10 juga, lalu dipasangkan ke masing-masing make a list. Tahap selanjutnya salin blocks tersebut menjadi 6. Lalu pada setiap blocksnya ganti namanya menjadi pil underscore A, pada blocks ketiga pil underscore B, dan pada blocks keempat pil underscore C, pada blocks kelima pil underscore D, dan yang terakhir ubahnya menjadi jawaban. Selanjutnya pada inisialis global soal, tulis soalnya pada soal nomor 1, lalu selanjutnya pada pilih pil underscore A itu tulis pilihan A pada nomor 1, lalu pada inisialis global pil underscore B itu tulis pilihan nomor 1 bagian B, dan seterusnya. Setelah diisi semua, maka tampilan blocksnya akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya, pencet variabel, lalu pilih blok inisialis global name to, dan name-nya kita ubah menjadi index. Selanjutnya, pada bagian math, kita pilih yang kosong, lalu kosongnya diubah menjadi 1. Selanjutnya, kita pilih yang prosedur, kita pilih yang pertama, itu prosedur do. Prosedurnya kita ganti menjadi panggil soal. Lalu pada label pertama kita pilih yang set label 1 text to. Pencet lagi list, lalu pilih yang select list item list. Lalu copy get global index, pasangkan pada indeks yang berwarna biru. Selanjutnya pada pilih underscore A, kita butuh get global pil underscore A. Pil underscore-nya kita ubah menjadi global soal. Selanjutnya pada pilihan A kita pilih yang set pil A text to, lalu kita copy paste select list item listnya
untuk dipasangkan pada pil underscore A, lalu copy paste lagi menjadi 4, lalu masing-masing diubah menjadi set pil underscore B, underscore C, dan underscore D. Selanjutnya pada global soalnya kita ubah underscore A, B, C, dan D. Selanjutnya pada variabel kita pilih lagi inisial global name to, name-nya kita ubah menjadi score. Selanjutnya pada math kita ambil yang 0 dan 0-nya tidak perlu diubah. Selanjutnya pada komponen pil underscore A kita pilih yang when pil A klik do. Selanjutnya kita kontrol lalu pencet yang if then, lalu pada bagian if kita pilih yang sama dengan, pada sebelah kiri sama dengan kita isi dengan select list item list. Kemudian kita beralih lagi pada blocks inisialis global jawaban, lalu kita ambil yang get global jawaban, kita pasangkan pada sebelah kanan sama dengan. Tahap selanjutnya yaitu kita copy paste get global index, lalu kita pasangkan dengan indeks yang berwarna biru, lalu get global jawabannya kita pasangkan dengan yang list. Selanjutnya kita teks lalu pilih yang kosong untuk ditaruh di sebelah kanan sama dengan, lalu kita ketik A. Selanjutnya kita ambil set global score, lalu pencet math, lalu pilih blocks yang penjumlahan. Setelah itu kita copy paste get global jawaban, lalu pada bagian math kita ambil blocks yang 0, lalu kita ganti dengan 10 karena satu soal bernilai 10. Selanjutnya kita tambahkan else di bawah then, dan akan menjadi seperti itu. Tahap selanjutnya kita copy paste then yang tadi, lalu kita ganti 10-nya menjadi 0, itu untuk jawaban yang salah. Selanjutnya kita ke kontrol, lalu kita pencet yang if then else, kemudian kita copy paste get global index, lalu ke logic, lalu pilih yang sama dengan. Untuk blok 0-nya kita ganti 10. Selanjutnya kita pilih yang open another screen with start value screen name, lalu kita ke teks, kita pilih yang kosong, lalu teks kosong tersebut kita tulis dengan score, itu untuk bagian skornya nanti. Lalu kita copy paste get global indexnya, lalu kita ambil set global index to, lalu kita ke math dan kita pilih blocks yang penjumlahan. Lalu selanjutnya copy paste get global index dan ambil blocks yang 0, lalu kita ganti 1. Selanjutnya pada prosedur kita pilih yang call panggil soal untuk memanggil soal. Selanjutnya pasangkan if then else dengan when pil underscore a klik do, seperti itu. Selanjutnya kita salin lagi menjadi 4, lalu pada blok merah ganti A menjadi B, C, dan D di setiap blocksnya. Selanjutnya kita beralih ke screen score. Pada screen score pencet score, lalu pilih blocks yang when score initialis do, lalu pada label 1 pilih blocks yang namanya set label 1 text to. Selanjutnya pada bagian teks kita pilih yang join untuk karena kita join yang tadi. Selanjutnya pilih blocks yang kosong, lalu tuliskan skor perolehan Anda spasi sama dengan, lalu pada tahap terakhir kita pilih kontrol, lalu pilih blocks yang namanya get start value, lalu aplikasi siap digunakan.
Selanjutnya, setelah semua sudah selesai, kita beralih ke screen 1, lalu pilih build Android APK, terus selanjutnya tunggu sampai 100%. Ini dia untuk aplikasi yang sudah saya install. Pada bagian materi, tujuan pembelajarannya seperti ini. Selanjutnya pada substansi materi akan ditampilkan seperti ini dengan PDF yang tadi saya jelaskan. Lalu pada bagian tentang tampilannya seperti ini. Itu dia video tutorial pembuatan aplikasi pembelajaran sosiologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.